bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Jiwanya bangga untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, kita tadi sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Mudah-mudahan mendapat kecil kita pada tanah air. Silakan Bu Fil. Baik. Selanjutnya sebelum kita masuk ke sambutan-sambutan, kita awali dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh beliau Ustaz Subhan Fadli MA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, semoga acara workshop menulis hari ini yang dilakukan oleh lembaga keagamaan, kajian keagamaan Unpam mendapatkan ridho dan Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya akan menumbuhkan semangat untuk belajar menulis sehingga mempunyai karya-karya yang terbaik. Biridhoka ya Allah ya hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'ulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ni'amillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma yassir lana ya Allah mutaba'atan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah min ahli al-ilm wal khair. Amin Allah. Ahli al-ilm wal khair. Bil Quran. ولا تجعل من أهل الشر والضير. اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإكرام. نسألك يا الله بجاه نبيك المصطفى وآله المرتضى، اجعلنا يا الله من خيار أمته، اجعلنا يا الله من خيار أمته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Subhan Fadli. Mudah-mudahan acara pada kesempatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Bapak Rektor Universitas Pemulang. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah dan dirahmati oleh Allah seluruh
panitia pelaksanaan workshop penulisan karya ilmiah dan para peserta semuanya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita menyelenggarakan satu majelis ilmu lewat daring atau lewat online. Kita bersyukur dalam situasi seperti apapun masih bisa melaksanakan agenda-agenda akademik. Ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang menggagas, yang berinisiatif untuk menyelenggarakan hal-hal yang demikian. Karena apa? Salah satu ciri keintelektualan adalah adanya karya-karya yang ditinggalkan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan ini kalau tidak dilatih, kalau tidak dibiasakan, memang ada kesulitan. Tapi kalau dilatih, dibiasakan, maka insya Allah itu akan menjadi satu habit, satu kebiasaan, sudah menjadi budaya. Oleh karenanya, maka kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menggagas seperti inisiasi untuk hal-hal yang demikian. Kemudian kepada para mahasiswa, kepada para dosen, kami dari lembaga berharap setelah ada workshop itu ada luarannya, ada hasilnya, ada produk. Produknya apa? Jadi diharapkan nanti semua para peserta itu oleh para penulis atau yang menuntun langsung dibimbing untuk minimal satu karya. Minimal satu karya dari mulai ide, kemudian sampai berbentuk judul, sampai berbentuk outline, sampai berbentuk tulisan. Sehingga kalau sudah ada karya, oh hasil workshop ini seperti ini. Nanti dia 2, 3, 4, 5 bulan, 1 tahun berikutnya akan terus mengevaluasi. Oh waktu pertama kali saya menulis bentuknya kayak begini. Ternyata tulisan yang kedua sudah berbeda. Tulisan yang ketiga. Jadi nanti begitu tulisan yang ke-10 akan senyum dia melihat tulisan yang pertama. Oh iya waktu saya awal pertama menulis seperti itu dan sekarang sudah seperti ini. Dan itu harus dimulai. Harus dimulai. Nah oleh karena itu maka ini harus ada bimbingan dan salah satu di antaranya pembimbingnya harus ada yang menerobos ke media massa. Ya, nanti kita ketahui ke depannya diharapkan semua dosen mahasiswa ada karya, ada tulisan, ada bentuk-bentuk hasil jurnalis selain karya-karya ilmiah dalam bentuk buletin, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Dan itu bisa kalau kita mulai. Itu bisa kalau kita mulai. Dan teman-teman para dosen setelah diadakan semacam workshop penulisan oleh Pak Oksi dengan Pak Teguh, dengan Pak Misbah, itu banyak sekali tulisan. Hampir semua media massa lokal, terutama lokal, itu diwarnai oleh tulisan-tulisan dosen Unpad. Setelah adanya workshop. Artinya baru tahu kuncinya dan memiliki keberanian setelah adanya workshop. Demikian pula sekarang ini, diharapkan hari ini ada workshop, nanti sore, nanti besok, nanti lusa, sudah ada karya-karya yang diselesaikan, yang dituliskan, yang dipublish. Dan itu saya yakin bisa dilakukan, baik oleh mahasiswa dan para dosen. Sehingga sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti kepada para peserta, dan tentunya harapannya nanti ada output, ada luaran, ada hasil yang memang langsung dalam bentuk karya-karya, dalam bentuk hasil tulisan. Terima kasih, selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas support dan bimbingannya kepada kita. Ingin saya sampaikan sedikit bahwasanya peserta pada webinar kali ini memang kita batasi seperti itu Pak Rektor. Hanya 100 peserta karena harapannya adalah seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, setelah acara ini kita bisa membimbing setidaknya mereka bisa menulis untuk kita bantu terbitkan di media lokal misalnya. Nanti kalau sudah mumpuni lagi, mungkin nanti bisa dibimbing oleh Bu Dr. Amalia untuk menulis buku dan seterusnya. Atau nanti dalam menulis skripsi sebagai bekal bahwasanya kita sudah bisa
menulis yang diawali dengan menerbitkan di media-media lokal. Seperti itu Pak Rektor, mohon doa dan bimbingannya dari Pak Rektor. Mudah-mudahan kami semua dari LKK bisa sumbangsih membantu membimbing rekan-rekan mahasiswa dalam hal karya ilmiah. Baik. Alhamdulillah, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Lembaga Kajian Keagamaan kepada Ustadz Sofyan Hadi Musa, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan Pak Rektor. Ini Pak Rektor rupanya beliau memberikan kejutan untuk kita. Beliau berkenan hadir. Ini Masya Allah Rektor kita ini sangat menghargai usaha yang dilakukan oleh dosen. Sekecil apapun beliau hargai. Jadi kita perlu sangat-sangat apresiat untuk Pak Rektor. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau senantiasa. Amin ya Allah, amin amin. Rahmatnya. Amin ya Allah. Saya terus terang sangat-sangat bangga dengan Pak Rektor ya, karena sangat-sangat menghargai kita semuanya, termasuk pada mahasiswa kita. Mungkin ya perlu ditiru untuk Rektor. Kita seandainya nanti pada satu posisi harus tetap rendah hati ini. Di Pak Rektor itu kalau dimintai tanda tangan, bahkan kadang-kadang di parkiran ada mahasiswa minta tanda tangan, langsung tanda tangan aja. Ini jarang terjadi. Baik, ini semua merupakan teladan yang sangat-sangat baik. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, para dosen dan juga mahasiswa dan seluruh keluarga besar di Universitas Pamulang untuk semakin betul-betul membangun bersama-sama Universitas Pamulang dari sebagaimana yang dicita-citakan humanis religius itu betul-betul bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih juga kepada para dosen yang menjadi penggerak di dalam workshop ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor kita betul-betul menjadi bagian daripada penulis ya. Ini di Unpam ini alhamdulillah ini beberapa dosen kita juga termasuk Bu Amalia, Pak Denny ini, Bu Phil sangat-sangat produktif untuk menulis. Jadi selama pandemi hikmahnya beberapa kali menerbitkan di surat kabar tentunya media. Kemudian Bu Amalia sudah melahirkan beberapa buku. Insya Allah teman-teman ini tertular insya Allah juga kepada mahasiswa juga. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diberikan dari workshop ini, dan mohon maaf mungkin karena tadi agak mendadak saya juga terkejut Pak Rektor hadir, alhamdulillah. Jadi kita mendadak woro-woro agar cepat masuk karena biasanya memang itu. Nah, mohon perhatian juga di Unpam ini budaya on time sudah diprakarsai oleh Ketua Yayasan dan juga Pak Rektor. Kalau undang Pak Rektor jam 10 betul, sebelum jam 10 sudah masuk itu pasti. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf, semangat terus juga untuk para mahasiswa. Mari dengan bismillah kita bersama-sama membangun Unpam sehingga humanis religius dan sebagai bagian daripada perguruan tinggi maka kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berkiprah di dalam masyarakat. Wallahu waliyut taufiq yahdi may yasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga termasuk salah satu yang sangat surprise ketika Pak Rektor bisa hadir, sehingga dari awal sampai sekarang saya masih grogi karena saking senangnya Pak Rektor bisa hadir. Benar-benar sangat menghargai upaya dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen. Baik teman-teman, dosen, serta mahasiswa hebat Universitas Pamulang, mari kita masuk ke sesi inti, yaitu materi workshop. Bu Phil, mohon maaf, kita foto sesi dulu nanti ya. Oh silahkan, ya baik-baik. Sebelum kita masuk ke materi inti, mohon izin Pak Rektor jika tidak sibuk, kita ingin mengambil foto bersama terlebih dahulu. Baik, saya akan ambil alih ya. Di screen yang pertama, silakan tampil senyuman yang terbaik. Saya akan foto insya Allah nih.
akan terbit di media nih, insya Allah ya. Amin. Baik ya, 1, 2, ya, 3. Oke, sip. Kemudian, ya, cukup ya, Bu Fil ya. Cukup. Nah, cukup. Oke. Baik. Cukup, Pak Denny? Cukup, sudah. Baik teman-teman dosen serta mahasiswa hebat, mari kita masuk kepada sesi inti, yaitu materi tentang tips-tips menulis pada karya ilmiah, atau pada teman-teman yang semester 8 yang hari ini mengikuti, mungkin nanti bisa tips menulis skripsi, kemudian tips menulis buku, ya, yang beliau sudah melahirkan banyak karya, serta nanti akan disampaikan tips menulis jurnal, tips menulis yang bisa tembus ke artikel, begitu ya Pak Denny ya. Nah nanti setelah ini harapan kami adalah teman-teman yang bergabung bisa menulis, kemudian nanti kami akan berupaya untuk membimbing, kemudian sampai kalau bisa ya Pak Denny dan teman-teman bisa terbit di media, seperti itu. Baik. Amin, kita masuk pada materi pertama, yaitu Bapak Septian Arif Budiman. Sebelum masuk ke beliau, saya ingin menampilkan biodata beliau. Beliau lahir di Tangerang 14 September 1987 dengan memiliki moto jalan hidup itu kita yang merencanakan dengan pengharapan petunjuk dan ridho Sang Maha Penentu. Berjalanlah ke arah rencana kita dan hiraukan bisikan setan dan teriakan yang menghalangi jalan kita. Dan ini latar pendidikan beliau, organisasi profesi yang beliau ikuti, ya, luar biasa. Kemudian tulisan beliau yang sudah terbit, ya, yang sudah terbit di jurnal maupun di media. Nih. Baik, kepada Pak Septian Arif Budiman, silahkan, kami beri waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Hidayat MM, Bapak Ketua LKK Universitas Pamulang, Bapak Kiai Haji Sofyan Hadi Musa, SQ MPDI, serta Koordinator Web dan Jurnal LKK, Ibu Filisnaini, MPDI, Bapak Ibu pemateri, Bu Dr. Amalia, Pak Denny, yang semuanya super hebat. Serta yang kita banggakan, para mahasiswa, tak lupa pula dengan dosen-dosen pendidikan agama di Universitas Pamulang yang dicintai. Baik, tidak panjang kalam, berbicara saya di sini dalam rangka bertujuan untuk mendobrak bahwa paradigma menulis itu menjadi satu momok yang menakutkan pada saat ini. Sebenarnya menulis itu asik. Kalau kata Uncle Denny, menulis itu asik. Maka terciptalah workshop ini dalam rangka mendobrak paradigma yang sudah ada sebelumnya bahwa nulis itu menjadi beban.
mahasiswa sekalian peserta workshop menulis itu asik, jangan dijadikan beban karena menulis itu adalah satu kesenangan. Kalau bagi saya menulis itu adalah satu keisengan yang timbul dari pikiran kita sebenarnya. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dari lahir sudah bisa ditulis apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita pikirkan. Maka paradigma agar menulis itu asik, yang pertama adalah mulai dengan niat yang asik juga. Tadi yang saya katakan, bahwa menulis itu niatkan dengan yang ringan-ringan saja gitu, jangan menjadi beban. Yang kedua adalah amati alam sekitar. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakkir innama anta muzakkir gitu ya. Maka clue kewajiban kita dalam menulis di kehidupan ini sudah ada di dalam Al-Quran. Allah menciptakan alam semesta ini ya untuk ditulis dan untuk dijadikan pengetahuan. Ya ditulis gitu, ditulis. Lalu tulis dengan bahasa yang ringan, yang bisa dijangkau oleh semua kalangan, atau minimal yang bisa kita tulis dengan bahasa kita sendiri, agar kita sendiri yang menulis, kita sendiri yang membaca, menjadi asik gitu membaca. Kalau tadi kata Pak Rektor, kadang-kadang memang tulisan yang pertama itu memang menggunakan bahasa yang awalnya rada kaku. Emang begitu, orang belajar itu wajib salah kalau kata guru saya. Orang belajar itu wajib salah. Maka dari kesalahan-kesalahan itu nanti dibaca ulang, menulis artikel atau apapun itu, di yang kedua atau sampai dengan yang terakhir biasanya kita tertawa sendiri dengan tulisan kita. Tertawa sendiri dengan tulisan kita. Nah, yang terakhir adalah jadikan hobi. Insya Allah, kalau misalkan yang keempat ini sudah ditanamkan di dalam hati kita, ditanamkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan menulis itu asik. Kalau dulu menulis itu dijadikan apa tren ya? Tren kehidupan. Jadi anak-anak SMA waktu saya SMA dulu, mungkin Bu Phil juga merasakan gitu ya, mempunyai buku diary gitu ya, buku diary ya. Buku diary tersebut itu menulis gitu, setiap harinya menulis. Dan ini sebenarnya tren yang baik gitu menurut saya. Tren yang baik. Jadi ketika saya SMA dulu, saya buka diary saya tertawa sendirinya gitu. Mengenang. Dan itu bukan dijadikan beban kalau bagi orang anak-anak remaja dulu ya, dijadikan sebuah tren gitu. Jadi luar biasa gitu. Nggak tahu kalau anak-anak SMA sekarang ini mahasiswa nih masih punya buku diary nggak nih kira-kira? Ya, tentang kehidupannya, tentang, mohon maaf karena kita manusia normal gitu ya, tentang isi hati yang dia suka dengan lawan jenis itu biasanya ditulis gitu. Kalau dimarahin ibu bapaknya biasanya ditulis gitu, disuruh beli mecin ditulis itu. Biasanya gitu. Itu dulu pengalaman menulis awal-awal gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih itu masih menjadi trending kehidupan gitu, tren kehidupan di sekarang gitu, lifestyle gitu. Kalau sekarang kan enak, tinggal di handphone tuh ada note gitu ya, tinggal diketik aja sebenarnya. Atau kalau sekarang mahasiswa itu screenshot atau foto apa yang ditulis oleh dosen, tidak lagi menulis gitu ya. Mudah-mudahan itu kebiasaan itu jangan diteruskan sebenarnya, walaupun itu adalah satu kemudahan dari teknologi. Tapi itu adalah lebih mengarah pada negatif kalau misalkan dalam hal segi menulis. Oke, next. Apa saja jenis karya tulis? Nah, ini ada opini, nanti akan dijelaskan opini itu apa oleh
pemateri selanjutnya itu Pak Denny. Nah, artikel itu adalah jurnal keluaran yang dijurnalkan. Artikel. Jadi hasil penelitian atau baik kuantitatif maupun kualitatif, biasanya skripsi itu nanti dibuat artikel dan dijurnalkan. Di Universitas Pamulang sendiri sudah menjadikan anjuran nih, dijadikan artikel lalu dijadikan jurnal gitu. Jadi setiap lulusan mempunyai jurnal atau karya tulis yang mereka tulis sebelumnya melalui sistem Turnitin gitu ya. Sudah Lalu ada buku. Buku itu sebuah pemikiran yang ini tulisan jenis besar deh. Nanti akan dijelaskan oleh pakarnya yaitu Bu Dr. Amalia yang sudah menulis kisaran 17 buku ya Bu Amalia. Lalu ada makalah. Nah, ini sebenarnya yang makanan kita sehari-hari bagi mahasiswa nih. Tapi selama saya mengajar di Universitas Pamulang, ini satu kelas dengan kelas yang lain sama semua. Sampai kalau misalkan dalam 1 minggu itu makalah, saya atau dosen-dosen yang lain biasanya hafal tuh Pak Rektor tuh. Makalah ini pernah saya baca di mana, di kelas mana gitu. Sampai lupa kelasnya tapi hafal makalahnya. Dari paragraf pertama sampai dengan kesimpulan gitu. Lalu ada skripsi itu untuk S1 karya tulis. Kalau untuk D3-nya tugas akhir, lalu ada tesis S2, disertasi untuk S3. Next. Sebenarnya apa sih keuntungan menulis? Nah, kalau skripsi, kita menulis skripsi itu keuntungannya jelas ya, kita akan lulus gitu ya ketika skripsi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Lalu selain itu apa? Selain itu adalah secara kasat mata kita tidak akan kehilangan jejak sejarah dan pengetahuan kita gitu. Ketika kita menulis lalu dibukukan atau dijurnalkan atau ada jejak jejak digital ya gitu. Kalau kata Uncle Denny jejak digital, maka tidak akan kehilangan jejak sejarah dan pengetahuan itu. Menulislah gitu ya, kata seorang tokoh. Menggali keingintahuan kita. Kenapa? Karena kita dengan menulis otomatis akan membaca ya. Dan dari membaca itu bertambah pengetahuan kita. Dari membaca itu. Pengukuran diri itu artinya gini. Kita bisa mengeluarkan eksistensi kita sebagai manusia tentang pengetahuan yang pernah kita dapat selama kita gitu ya, melalui tulisan kita. Eksistensi diri tersebut. Jadi bisa mengukur ternyata benefit menulis itu. Selanjutnya saya lengkap dulu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, karena menurut Imam As-Satibi ini kan ada beberapa ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama akal. Yang pertama keyakinan atau agama. Yang kedua akal. Yang ketiga jiwa, yang keempat keturunan, yang kelima adalah harta gitu. Nah, memenuhi unsur yang 5 ini. Jadi ketika kita menulis keyakinan kepada Allah itu akan berubah. Karena kita tadi mencoba untuk menelaah tafsir-tafsir daripada alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah untuk diperhatikan dan dijadikan ilmu pengetahuan. Yang pastinya pemenuhan kebutuhan akal pikiran kita juga, mengasah akal pikiran kita dan selanjutnya. Lalu terakhir adalah ladang pahala, karena memang dibaca ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu kan, yang 3 hal yang tidak terputus, salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang
bermanfaat gitu. Mudah-mudahan tulisan kita bermanfaat gitu sehingga menjadi ladang pahala kita terus yang terus mengalir. Oke, selanjutnya. Kalau tadi benefit, sekarang bagaimana langkahnya? Yang kedua, yang pertama adalah yang paling penting adalah sering datang ke perpustakaan. Kalau saya adakan survei ini luar biasa nantinya nih anak-anak Unpam nih. Berapa kali datang ke perpustakaan? Gitu ya. Untuk sekedar datang saja atau mencari judul atau mencari inspirasi di perpustakaan. Universitas Pamulang itu menyediakan perpustakaan yang luar biasa, baik online maupun offline gitu. Dia ada gedungnya luar biasa, terpisah. Maka gunakanlah fasilitas kampus ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan kita akan penulisan karya tulis kita nanti. Sehingga kalau misalkan masih di semester 1, tidak ada lagi pertanyaan, Pak, saya kalau semester 1 gimana tentang keperpustakaan ini? Ya harus justru. Jangan nanti sudah semester 12 baru ke perpustakaan gitu. Kemarin 11 semester kemana aja, kan kira-kira gitu. Ke rumah baca, tidak hanya ke perpustakaan, tapi ada rumah baca. Atau ke rumah teman. Ini baru koma nih. Ke rumah teman yang banyak mempunyai referensi atau buku. Cari teman yang kutu buku gitu ya. Oke, cari permasalahannya. Selanjutnya cari permasalahan. Ketika kita membaca sebuah artikel atau apapun itu karya tulis, kita cari permasalahannya atau bagaimana kita mencari permasalahan fenomena yang sedang terjadi pada saat ini. Itu bisa dijadikan permasalahan. Silakan 2 menit lagi Pak Septian. Oke, dikit lagi. Masalahnya adalah kita tidak pernah ketemu dengan masalah apa yang akan kita tulis. Itu masalahnya. Maka coba cari permasalahan. Lalu pilih jenis penelitian mau kualitatif maupun ataupun kuantitatif. Ya, bisa dijelaskan nanti ya. Cari objek atau subjek penelitian yang tepat. Tepat artinya tepat dengan permasalahannya. Jadi nanti akan ketemu judulnya di situ tuh. Usahakan referensi yang relevan. Banyak referensi, banyak juga nanti tulisan karya tulis kita itu akan lebih berbobot gitu ya. Lebih berbobot. Next. Dalam rangka bukan sombong gitu ya, untuk memotivasi teman-teman semua. Ini sih sedikit. Ada beberapa dosen, bukan beberapa, banyak dosen di atas saya gitu ya. Saya belum ada tulisan internasionalnya, belum punya juga buku. Tapi ini saya mempunyai dalam 3 tahun belakangan saya juga kepecut oleh kebijakan Universitas Pamulang, maka akhirnya saya loncat nih bisa 8 karya ilmiah dan ada beberapa tadi yang di CV saya. Ini merupakan artikel yang saya jurnalkan baik melalui jurnal maupun proceeding. Silakan nanti disitasi gitu, saling sekalian promo. Dan terakhir, tulisan terbaik adalah tulisan yang terselesaikan. Bukan yang cuma judul habis itu ditinggal. Mungkin itu saja teman-teman peserta sekalian, para mahasiswa yang hebat, para dosen agama, mohon maaf. Pak Rektor, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang memadai. Kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Septian. Kepada para peserta nanti jika Saya masih boleh ingin bertanya kepada Pak Septian nanti boleh. Masih boleh saya, ini baru masuk. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang paling cantik pada kesempatan pagi hari ini, yaitu disampaikan oleh Ibu Dr. Amalia. Sebelum Bu Dokter menyampaikan materi, beliau ingin menyampaikan profil beliau melalui tayangan video. Uncle Denny bisa dibantu? Ya, baik, ya. Ya, bismillah ya, di salah satu profil dari Ustazah Amelia yang sudah menghasilkan 15 atau 17 buku. Ya, oke.
Indonesia miladi anta unwanul fahoma kullu mayya ika yawma qawmi hayya qawmama kullu mayya ika yawma qawmi hayya qawmama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, sabda hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Nah, silakan Bu Fil. Alhamdulillah. Silakan Bu Dokter untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Rektor Unpam, kepada yang saya hormati Ketua LKK, kepada yang saya hormati Koordinator Divisi dari Jurnal, kepada yang saya hormati pembicara Bapak Denny Darmawan, Bapak Septian, dan mahasiswa semuanya. Halo, Assalamualaikum untuk semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul. Semoga Allah limpahkan rahmat, karunia, hidayah kepada kita semua. Saya ingin berbicara santai saja karena agar kita mudah menerima apa yang kita pelajari. Di sini saya akan berbicara tips menulis buku. Tips menulis buku, ya mungkin kita masuk ke pertama ya. Penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Nah, menulis membutuhkan hati yang penuh dengan cinta. Ya, menulis harus memiliki cinta kepada kebenaran. Menulis harus memiliki cinta kepada keadilan. Menulis harus memiliki cinta kepada kemaslahatan. Karena kalau tidak memiliki cinta, apa yang terjadi? Tulisan berisi nafsu diri. Tulisan berisi kepentingan. Tulisan menebar kebencian. Tulisan hanya berisi asumsi, bukan kebenaran. Ya. Nah, jika hati penuh cinta, maka rangkaian kata akan seimbang antara pendapat yang pro dan kontra, beserta dasar rujukannya. Dan bagaimana menunjukkan kebenaran dalam tulisan itu. Buku ditulis untuk sarana memberi petunjuk, bukan malah mengajak berdebat pembaca. Next. Ya, ada dua hal yang sangat berkaitan dengan kita menulis. Yang pertama adalah menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam dari ayunan sampai liang lahat. Dan yang kedua, apabila datang kepadamu suatu berita, maka cek dan recheck kebenarannya, itu tanda orang beriman. Ya, utlubul ilmi, ya, ilaladi minal mahdi. Ya, tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib. Nanti bagaimana cara kita menuntut ilmu? Ya, kita akan lihat. Kemudian orang berilmu diangkat derajatnya. Orang berilmu
takut kepada Allah. Orang berilmu diberi kebaikan dunia dan akhirat. Maka menulis itu adalah seperti itu. Kita akan diangkat derajatnya, kita akan diberikan petunjuk, dan sebagainya. Next. Nah, ada kerangka besar yang harus kita pahami, yaitu kerangka berpikir. Seperti halnya kita ini adalah makhluk. Ketika kita makhluk, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan haruslah sesuai dengan aturan yang Allah berikan. Apa? Yaitu akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dakwah kita, dan jihad kita. Nah, buku ditulis untuk menuliskan ilmu Allah, untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, kalau dalam surat Al-Kahfi ayat 109, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ini adalah bukti keimanan kita. Menulis adalah jalur dakwah, jalur ibadah kita. Ketika kita mohon pada Allah, ya seperti Rasulullah memohon, Rabbi zidni ilman, tambahkan ilmu. Nah, di sini kita akan sebagai ibadah kita, ya Allah tambahkan ilmu. Dengan menulis kita akan bertambah ilmu kita. Menulis juga tidak hanya asal-asalan, menulis harus memiliki akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain. Kemudian apa? Jagalah tulisan kita dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah diamalkan dengan aturan yang baik. Menulis harus memiliki norma dan nilai, karena di situ ada unsur dakwah dan jihad kita. Oke, next. Ya, lanjutnya. Oke. Bagaimana rumus berpikir? Kalau kita ingin menulis, kita harus punya banyak referensi. Bagaimana referensinya? Yaitu dengan berpikir. Bagaimana cara berpikir? Baca dengan akalmu. Baca dengan akalmu. Bagaimana dengan akal? Berikan asumsi makanan kepada akal, yaitu dengan membaca. Membaca apa saja? Membaca dari mana saja, pendapat siapa saja. Membaca artinya kita diwajibkan untuk belajar. Seperti yang tadi saya kemukakan di depan, bahwa itu adalah wajib untuk kita, karena itu menuntut ilmu. Kalau kita mau menulis tanpa membaca, apa yang akan terjadi? Tidak ada sama sekali. Orang yang bisa menulis adalah orang yang pasti membaca. Maka bacalah dengan akalmu, dengan belajar. Ya, kemudian baca dengan hatimu, baca dengan hati, karena ilmu itu terpusatnya di sudur, ya, di hati, di jantung, dari aliran darah, ya, kemudian masuk itu di otak itu, kemudian masuk lagi sampai terpendam di dalam hati, Baca dengan hatimu, yaitu dengan rasa, ya, itu yang harus kita lakukan dengan keimanan kita. Kemudian baca dengan jasmanimu. Apa? Yaitu dengan engkau melihat, engkau mendengar, engkau bisa mengerti kemanfaatan jasmania dari apa yang kamu pahami. Maka disitulah proses kita membaca dengan akal kita, dengan hati kita, dan dengan jasmani kita. Oke, next. Ya, rumus menulis apa? Tulis. Jika pada hari ini mengikuti workshop ini, maka coba ambil satu kertas kosong dan ditulis 3 paragraf. Tulislah apa yang Anda rasakan, Anda pikirkan pada saat ini. Coba setelah selesai nanti, sudah jadikah 3 paragraf ini? Kita tulis, apa saja ditulis? Tulis. Kalau tadi Pak Septian mengatakan tulisan yang terbaik adalah tulis
tulisan yang selesai. Coba kita selesaikan. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan 3 paragraf, berarti kita sudah bisa menulis buku. 1 lembar kita melangkah, pasti akan berlembar-lembar kemudian. Karena buku minimal 100 halaman, 200 halaman, 300 halaman. Tapi dimulai dari 1 lembar halaman. Oke, next. Ya, lanjutnya. Nah, rumus penulisan, jangan terlalu berpikir yang berat-berat. Tapi ada satu rumus yang menurut saya ini adalah sangat singkat, ya, sangat baik, yaitu 5W plus 1H. What, who, when, where, why, how. Ya, apa? Contoh yang sederhana. Apa? Apa itu pensil? Apa itu pulpen? Who? Siapa yang membuat pulpen? Kemudian when? Kapan pulpen ini atau pensil ini dibuat? Kemudian lagi, where? Di mana pensil ini diproduksi? Why? Kenapa pensil ini dibuat? How? Bagaimana cara pensil ini dibuat? Ini sudah menjadi sebuah ulasan yang banyak sekali ketika kita akan mengulas atau menulis sebuah buku. Oke, next. Nah, ini adalah langkah kita menulis. 2 menit lagi, Bu Dokter. Menulis. Halo? 2 menit lagi. Oke, siap. Langkah menulis, ya. Sesuatu yang menjadi pusat pikiran kita. Ketika ada sesuatu yang kita pikirkan, apa itu? Ambil itu, sebuah ide, gitu kan? Kemudian kita ambil tema besarnya. Tema besarnya apa? Mungkin ke pemimpin. Setelah tema brand besarnya pemimpin, maka cari tema kecilnya. Tema kecilnya media teori. Apa sih? Oh, kepemimpinan di Unpam misalnya, gitu ya. Nah, terus sampai kepada landasannya. Landasannya apa? Landasan berpikirnya, yaitu teorinya. Kita ambil, yaitu Al-Quran dan hadis yang bagi rujukan. Meskipun kita tidak membahas agama, tapi wahyu adalah landasan kita berpikir agar jalan yang kita lakukan adalah jalan yang lurus. Kemudian apa? Tentukan tujuan kemaslahatan dari apa yang akan kita tulis. Kemudian kita kumpulkan referensi yang banyak dan satukanlah akal, hati, dan jasmani kita dalam langkah menulis. Ya, ini ada beberapa contohnya, yaitu contoh syair, contoh buku ilmiah, ya. Next, ya, ini contoh syairnya, kemudian ini ilmiahnya. Ingat, ketika ilmiah harus ada referensi di bawahnya, apakah footnote, apakah body note. Kemudian ini contoh novel, hal-hal yang sangat sederhana sekali. Mungkin itu dari saya, dan alangkah baiknya ketika kita mendengar sesuatu hal ini, kita akan bisa melakukan tulisan, ya, menulis saja. Menulis saja. Apakah itu? Ketika kita jatuh cinta, katakan aku sedang jatuh cinta. Ketika sedang bingung, katakan aku sedang bingung. Dan di situ ditulis. Ketika Anda bisa mendapatkan 1 halaman, berarti Anda bisa menulis 300 halaman. Terima kasih dari saya. Mudah kita bisa bertemu dan yakin ketika kita pasti bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bu Dokter. Kita masuk ke materi ketiga, ya, yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Denny Dermawan, MPDI. Saya ingin bacakan sedikit motonya beliau. Hiasilah hidup dengan ilmu dan takwa. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, tidak salah ngambilnya komunikasi, makanya beliau pandai dalam hal berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, ya. Kemudian beliau aktif di berbagai macam organisasi, sebagai tutor online, koordinator Cordova, teacher, ya, ketua web kita, ketua web LKK, serta pembina jurnalis duta dan Duta UPZ LKK Unpam, yang mereka ada beberapa dari mereka yang sudah berhasil menerbitkan tulisan mereka di media online, ya. Baik, kita langsung saja masuk materi kepada Bapak Denny Darmawan. Kami persilahkan. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, Ketua LKK, para dosen semua dan juga para mahasiswa yang kami cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang sangat berbahagia ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul ya. Mudah-mudahan berkumpul kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat ya ininya tayangannya. Nah, saya adalah salah satu alumni giat menulis di media massa yang disampaikan pada saat itu oleh Pak Oksi, ya, kemudian oleh Pak Teguh dan Pak Misbah. Saya mendapat ilmu dari mereka, mendapatkan motivasi dari mereka, sehingga setelah dari situ alhamdulillah dosen banyak yang jebol gitu untuk bisa menulis. Dan di pandemi ini alhamdulillah saya sudah menulis 10 judul opini di media dan alhamdulillah itu bantuan dari mereka ya. Langsung saja, ini saya berangkat dari sebuah keprihatinan ya, bahwasannya banyak kurang yang menyadari gitu mengikuti workshop atau seminar menulis ya, karena kebanyakan ketika ada motivasi internal dalam dirinya tidak kuat maka perlu ada motivasi eksternal ya. Nah, motivasi eksternalnya ya seperti ini ya, mengikuti workshop, seminar ya, pelatihan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang merasa tidak punya bakat atau mindset. Di tengah-tengah pertanyaan ada seorang dosen yang mengatakan, saya ini dari teknik, saya ini dari matematika, saya itu selalu biasa menghitung. Nah, ini masalahnya ada soal mindset aja gitu ya. Dosennya bisa kok, nggak perlu bakat, ya, hanya perlu niat, usaha, dan kemauan. Tadi kata Bu Amelia, latihan terus menulis itu kuncinya, gitu ya. Dan ada mahasiswa dari matematika ini yang saya bina, namanya Lala nih dari UPZ ya, Duta Zakat. Alhamdulillah dia bisa menulis ya, liputan, bisa masuk ke Tangsel dan di web LKK juga gitu ya. Jadi saya kasih kesempatan seluas-luasnya, padahal juga dia anak mahasiswa matematika. Dan kurangnya kesadaran untuk mengembangkan keterampilan menulis. Nah, ini adalah salah satu upaya kita supaya kita mau mengembangkan. Nggak mungkin orang tiba-tiba langsung bagus menulis, tidak. Harus ada prosesnya, salah dulu, jatuh dulu, dikatain dulu malah ya, jelek gitu ya. Saya sering dapat hal yang seperti itu, tapi bangkit terus ya. Dan kemudian masih banyaknya pembelajaran learning yang copy paste. Nah, ini yang saya lihat ya. Mahasiswa sebetulnya kalau dia mau menyadari pembelajaran learning itu menjadi sarana kualitas diri untuk ini, untuk untuk meningkatkan pengembangan dia, kemampuan membaca dan menulis dia gitu. Ya. Makanya saya bilang, kamu baca dulu, baca sebanyak-banyaknya dari berbagai referensi, kemudian kamu simpulkan, kemudian baru kamu rangkai. Olah hati, kalau kata Bu Amelia nih, olah hatinya, olah akalnya, pikirannya, kemudian nanti baru olah lisannya. Lisannya ini ada dua, komunikasi verbal yang sifatnya kata-kata, dan juga ada bentuknya seperti tulisan. Nah, khusus di sini adalah kita akan belajar mengenai bagaimana kita mengembangkan keterampilan menulis. Nah, mengapa menulis itu penting? Membuktikan inilah kita sebagai kaum intelektual. Ya, kita mempunyai kompetensi, kita bisa mampu menuliskan. Dan kita mempunyai kepekaan ya terhadap suatu persoalan. Kita ingin menyuarakan kebenaran, kita ingin menyuarakan sebuah inspirasi yang kita lihat. Untuk apa? Untuk sama-sama bisa memberikan sebuah solusi, dan ini menambah nilai tambah diri seseorang. Nah, saya ingat cerita Pak Oksi pada saat itu, dia sudah susah payah gitu ya, sudah hampir menyerah, akhirnya dia terus berdiskusi, kemudian dia terus untuk belajar sama orang yang lebih ahli, dan alhamdulillah sekarang jutaan rupiah yang dia dapat ya karena sering menulis gitu ya. Jadi menambah dirinya, dia juga menambah lembaga. Nanti ketika ada akreditasi, sejauh mana mahasiswanya aktif, sejauh mana dosennya itu aktif dalam menulis ya, dan itu ada poinnya gitu. Dan siap-siap untuk dikenal atau populer ya di mata masyarakat. Orang itu kalau tadi kata Pak Septian, dia kenal tulisannya, makalahnya, tapi mungkin dia nggak kenal orangnya mana. Nah, ini siap-siap, mungkin kita akan dikenal nama kita,
ya bahkan Pak Ade pakai nama pena segala ya, karena dia ingin populer, pasti sudah tahu, udah pasti populer gitu ya nama penanya atau nama sebenarnya. Dan ada rekam jejak digital. Ini sebagian daripada dakwah kita, tidak hanya sekedar menulis, tapi ada dakwah-dakwah berupa tulisan yang ketika orang cari itu ada tulisan kita, baik secara ilmiah yang disitasi oleh Google Scholar gitu ya, kemudian juga di media-media. Oke, mengapa harus menulis? Tadi udah ya. Kita bukan hanya materi sebetulnya. Materi pasti dapat, tetapi ada sesuatu yang saya bilang itu kepuasan gitu. Kepuasan batin ketika kita mampu menyuarakan kebenaran. Kayak waktu itu saya pernah ingat ketika Pak Wildan bilang kepada mahasiswa, jangan demo gitu, tapi cobalah suarakan suara Anda itu melalui tulisan gitu di media. Dan itu saya sepakat itu, saya setuju ya. Umpam itu sempat waktu itu sempat demo gitu dikelola, kemudian Pak Wildan untuk mengidekan supaya mahasiswa itu bisa menyuarakan melalui artikel melalui opini, gagasannya, idenya dan pendapatnya gitu ya. Nah, itulah kepuasan yang kita dapatkan, tidak hanya materi tapi ada kepuasan batin ketika kita mampu diakui kita sebagai penulis dan ada orang yang berubah dengan tulisan kita. Nah, kembali dari berbagai macam artikel, ada artikel populer. Nah, ini yang artikel populer itu sebetulnya dengan ada bahasa-bahasa campuran, ada bahasa ilmiah di situ, ada bahasa sastra di situ, ada bahasa anak gaul gitu ya. Nah, itu adalah banyak gitu. Nah, kalau artikel populer yang ada di media ya, itu biasanya lagi faktual ya, lagi up to date gitu, tentang COVID, menulis COVID gitu ya, tentang Pancasila, nulis Pancasila, tentang rasisme di Amerika, tulis itu lagi faktual ya. Kemudian walaupun populer tapi jangan melupakan etika, tidak penulisan ya. Seperti bahasa, jangan bertele-tele, pemilihan kata yang mudah dipahami, kemudian ejaan bahasa asing khususnya. Saya pernah menulis salah menulis bahasa asing itu, luput dari redakturnya, kemudian saya ditegur sama pembaca saya. Ini kayaknya bahasa asingnya ada yang kurang deh, alhamdulillah ya. Ternyata luput dari redakturnya, ternyata ada pembaca setia saya di Facebook, ya katanya suka baca tulisan saya dikoreksi itu alhamdulillah ya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami semua kalangan. Nah ingat, karena media masa ini adalah bukan kalangan akademik semua, mereka ada kalangan grassroots, kalangan bawah, berarti kita gunakan bahasa yang betul-betul mudah dipahami, tidak bertele-tele. Ya, lanjut ya. Kemudian jenis-jenis tulisannya ada, saya nggak jelaskan, tapi ini ada beberapa jenis tulisan di media, ada berita, ya, straight news itu, ada hard dan soft news, nanti saya akan jelaskan, tapi nggak di sini ya. Opini, ya opini itu adalah penulisan tentang pemaparan, tentang gagasan, tentang ide, tentang pendapat kita mengenai suatu persoalan ya. Ada future, ya, itu tulisannya bersifat human interest, humanis ya. Ada unsur sasar, ada menghibur, ada santai pokoknya. Nggak seperti slack news, orang pengen baca cepat di angle pertama sudah selesai, oh tahu intinya ya. Kalau future tuh orang semakin enak baca, tiba-tiba oh angle-nya itu ada di belakang. Ada tajuk, pandangan redaksi, ada esai, seni dan banyak seni budaya, ada kolom, penulisan penokohan, ada resensi, buku. Nah, kali-kali buku Amelia kita bedah yuk. Kapan-kapan ada 15 buku yang menarik, kita bedah mana yang menarik, itu ada di resensi. Mana yang kurang, itu ada di resensi. Dan ada pojokan. Itu kritikan yang mengelikan atau kontroversial. Ya. Nah, ini jenis-jenis beritanya. Nah, peluang yang dibuat adalah di media biasanya ada berita, ya, dan opini. Berita itu di straight news ya, tentang fakta-fakta, tentang peristiwa-peristiwa ya yang sedang up to date ya. Biasanya itu tadi yang tadi dibilang itu ada rumusnya 5W1H di judul yang menarik, kemudian ada angle ya, ada apa? Ada teras berita ya, di satu paragraf ada 5W1H, kemudian selanjutnya adalah penguat-penguat ya. Nah, itu kemungkinan itu ada 2 mahasiswa saya yang sudah menulis itu ya. Alhamdulillah Duta Zakat sudah masuk ke Tangsel media itu peliputan berita itu. Alhamdulillah di LKK juga banyak ya. Jadi memang di LKK itu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meliput. Nanti silakan meliput, nanti bisa masuk ke berita. Syukur-syukur nanti bisa masuk ke media online ya. Kalau nggak bisa ada di media web LKK. Terus opini. Nah, ini juga opini yang memungkinkan kita untuk bisa dimuat di opini. Nah, nilai berita, nah ini cukup banyak, aktual, penting, berdampak, luar biasa, konflik, ketegangan. Nah, ini
adalah nilai-nilai berita ya. Kalau sekarang nilai beritanya mungkin COVID ya, COVID, karakter COVID di Jawa Timur berbeda dengan Jakarta. Ini menarik juga ini yang masalah COVID ini ya. Ya, selain masalah rasisme dan Pancasila dan sebagainya gitu ya. Kemudian nah ini 2 menit lagi, Uncle. Oke, 2 menit. Kaidah penulisan berita ya tadi sudah dijelaskan. Ada piramida terbalik ya. Yang paling paragraf pertama itu sangat penting, yang terakhir tidak penting, hanya penunjang saja. Dan ini tadi sudah dijelaskan Bu Amelia, dan ini menurut artikel opini. Menganalisis situasi, Anda harus banyak membaca. Semakin Anda banyak membaca, akan semakin banyak outputnya itu. Ya, rajin-rajin membaca. Ya, kemudian mengamati, menelaah dan memberikan solusi. Oh, saya memberikan solusi. Anda menganalisis situasi ya. Kemudian mencatat ide. Jangan lupa bawa alat dan mencatat. Saya sering kasih tahu mahasiswa, kalau kamu itu seminar, bawa catatan. Ya, tapi ternyata kalau mereka bawa HP itu ada yang main, ada juga yang mencatat di HP ya. Ada baiknya juga, itu ada mahasiswa saya itu, mahasiswa tingkat akhir, dia menulis di HP itu novel dapat 2 buku itu ya. Nah, itu mencatat ide di mana saja. Kemudian membuat kerangka yang tadi ada pokok dasarannya. Ada uraian pertama, uraian kedua, uraian ketiga sampai nanti ada solusinya. Kemudian pakai model diagram akar atau mind mapping. Ada pokok utama, kemudian nyambungnya kemana nyambungnya uraian ini, saya akan uraian ini. Nah, itu sama. Membuat buku juga begitu, ada kerangkanya, ya. Setelah itu baru menulis, ya. Menulis, kemudian menyunting. Menyunting itu adalah kita baca lagi, ada yang salah nggak ejaannya, kemudian baru kita menerbitkan. Kalau kita ke buku ya pasti Bu Amelia tahu di mana penerbit yang bagus. Kalau misalkan di media, kita lihat karakteristik media tersebut. Kira-kira yang cocok yang mana? Itu dengan by email. Nah, ini persyaratannya ya, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini adalah salah satu 10 artikel media saya yang dimuat di media online ya. Ini salah satu contohnya. Nah, ini di Tangsel, ini adalah Strike News, dosen agama Umpam, bulan online peran dan pendidikan. Alhamdulillah bisa masuk. Dan ini adalah Islam dan rasisme, ketika itu ada rasisme. Jadi kita menganalisis apa sih, kenapa rasisme begitu tinggi di Amerika Serikat, kemudian kita padukan dengan perspektif keilmuan kita. Nah, kalau kita guru agama, maka kita padukan dengan keilmuan kita sehingga Islam memberikan solusi atas rasisme. Nah, ini adalah tulisan saya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalau ada waktu luang. Nah, ini di Kompasiana, teman-teman yang mau menulis di Kompasiana di blog itu mudah sekali ya. Itu tinggal masuk aja, tinggal langsung, itu tanpa diedit. Tapi ada di Kumparan. Di Kumparan itu ada yang semacam kayak blog, tapi dia diedit juga di situ ya. Ya. Kemudian, nah ini adalah blog WordPress atau Blogspot, itu latihan buat teman-teman mahasiswa yang pengen bukan nulis cerpen, kemudian nulis apapun itu bisa ditaruh di blog ini ya. Jadi orang juga bisa baca. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan terlalu cepat, nanti kita akan diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ada yang raise hand nggak ya? Saya beri kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada pemateri. Tadi banyak Bu Fil tuh. Ada Silakan. 3 atau 4 tuh. Haris Eko, saya berikan kesempatan. Ini ada banyak pertanyaan masuk melalui chat, tapi saya ingin memberikan kesempatan langsung kepada, silakan Haris. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak dan Ibu pemberi materi. Kita sering dapat, semisal kita ngebuat tulisan Ibu, Pak, tapi kita ini bersifatnya mengkritisi, misalnya mengkritisi A, mengkritisi B, mengkritisi C. Lalu ada beberapa orang yang beranggapan atau semisal kita dilaporkan dengan tulisan itu sebagai tindakan makar atau pelecehan atau lain-lainnya. Dari situ saya izin bertanya perihal apa sih bedanya tulisan yang mengkritisi itu dengan tulisan yang bersifat makar atau melakukan pelecehan atau penghinaan dan lain-lain seperti rasisme. Terima kasih Ibu atas waktunya. Silakan, mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak Ibu
Silakan Pak Septian. Baik, tulisan yang mengkritisi. Kalau menurut saya, solusinya adalah kritik yang membangun dengan disertai solusi. Jadi kalau selama ini head speech itu ya, berupa tulisan juga ada itu. Jadi bukan pengkerdilan pemikiran ketika kita menulis kritik gitu ya, lalu di publish di media media sosial biasanya ya, kalau yang kritik-kritik itu. Terbaru kemarin tuh ya kan, yang masalah e-learning. Artinya ketika kita menulis itu juga, kalau tadi kata Bu Dr. Amalia, bukan yang debatable. Artinya kita menyampaikan pemikiran kita dan memberikan solusi juga terhadap kritik tersebut gitu. Kalau misalkan itu sebuah kritik, tulisan yang bersifat kritik gitu, kalau menurut saya harus ada solusinya, bukan hanya menyebarkan suatu kebencian ataupun apa, tapi tanpa ada solusi. Nah, ini yang terjadi pada masa sekarang ini kebanyakan. Mungkin itu ya. Jadi solusinya adalah kita memberikan satu solusi dari kritik kita. Dari sebuah kesalahan misalkan kritik tentang apa. Baik itu. Mungkin ada yang akan ditambahkan, Uncle Denny atau Bu Dokter, silahkan. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin saya tambahin ya sedikit ya. Kritik itu memang harus kita harus bisa dong mengkritik. Masa kita tidak bisa mengkritik? Adanya sebuah kritik karena adanya sebuah kebenaran, ya kan? Adanya kritik karena adanya kebenaran. Maka kritik itu haruslah sesuai dengan kebenaran. Artinya ada rujukan-rujukan dasar hukumnya. Kalau kita mengkritik tanpa adanya dasar hukum atau rujukannya, itu ada namanya ambisi, nafsu kita. Tapi mengkritik adalah ada dasar hukumnya. Di sini adanya kebebasan di dalam umat Islam untuk berpendapat, tetapi ada rujukannya dan bertanggung jawab bahwa kebebasan yang kita kemukakan itu adalah ada tanggung jawab secara moralnya kepada masyarakat, terlebih untuk menunjuk sebuah kebenaran itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke. Baik, saya menambahkan sedikit. Oh, silahkan Pak Denny. Kritik itu adalah bagian daripada sesuatu yang memang harus kita suarakan. Salah satunya media adalah salah satu alat kita untuk menyuarakan tentang kritikan kita. Tapi kritik yang seperti apa? Kritik yang berdasarkan ya kaidah-kaidah jurnalistik, kode etik jurnalistik, berdasarkan berbasis data, ada rujukannya ya. Kalau misalkan pengen makar, ingin menggulirkan sesuatu yang sah, yang disepakati, nah ini hati-hati ya. Makanya ketika kita ingin mengkritik, selama itu sesuai dengan kaidah jurnalistik, sesuai penulisan, berbasis data, kode etik, ya, saya pikir insya Allah ya itu aman ya, selama ada rujukan penulisan berbasis data yang kita pertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Dokter. Ibu izin bertanya, pertanyaan dari Ima Syafira. Apa tantangan yang sering terjadi dalam menulis karya ilmiah dan bagaimana cara menghadapinya? Silakan Ibu. Ya, saya dulu deh kali ya. Halo. Iya, baik. Iya. Pertanyaannya Terima ditujukan kasih. langsung Iya, kepada Bu kasih. Dokter. Terima kasih, Imas. Oke, senang sekali bisa bertemu. Ya, banyak tantangannya ya, banyak tantangannya. Tapi ketika kita tidak memulai, kita tidak akan pernah tahu tantangannya. Kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu tantangannya. Apa sih
Langsung kita masuk pada pengalaman. Mungkin ini berbagi pengalaman saja. Sewaktu menulis, banyak orang datang mengkritisi. Ih, tulisan Bu Amalia jelek, itu tulisan Bu Amalia tidak berbobot, itu tulisan Bu Amalia begini. Itu banyak sekali. Itu tantangan kepada tulisan kita. Tulisan kita itu tidak ada dasarnya. Tulisan kita itu mungkin tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Tulisan kita, nah banyak itu. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi apa? Maju dan maju terus. Di situ kita akan menemukan diri kita. Bagaimana sih potensi kita menulis dan daya kita menulis. Karena orang bisa menulis status tapi tidak memiliki daya tulisan, artinya berlembar-lembar dengan ilmiahnya itu. Nah, ini tulis saja. Tantangannya adalah banyak sekali tuh. Mungkin akan dikritisi tentang tulisan kita yang jelek, tulisan yang kita copy paste dan macam-macam sekali. Tapi tulis saja. Nah, apa solusinya? Tadi yang saya katakan, percaya pada diri kita sendiri bahwa tulis saja. Satu lembar Anda dapat, maka berlembar-lembar akan Anda hasilkan. Dan setelah itu, Anda ketika sudah menghasilkan 100 halaman, maka koreksi. Izinkan orang lain mengkoreksi. Biarkan orang lain mengkritisi. Biarkan orang lain melihat tulisan kita. Nah, di situ kita akan hadapi, dan disitulah ketika seseorang memberikan kritikan, di situ ilmu kita bertambah terhadap tulisan. Itu terus. 10 orang kita mendapatkan kritikan dari 10 orang, maka kita mendapatkan 10 poin kebaikan dari kita menulis. Luar biasa ketika kita akan menulis. Maka tantangannya adalah di situ, tapi disitulah solusinya. Makasih. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya hadir dari mahasiswi Kak Aida Fitria. Aida bertanya, bagaimana caranya agar kita lebih bisa percaya diri? Ini yang kerap tidak hanya mahasiswa, mungkin juga beberapa dosen mengalami hal ini. Bagaimana caranya agar kita percaya diri untuk mempublikasikan tulisan kita? Dan bagaimana caranya menyikapi writer block? Ya, karena kadang kita menulis lalu di tengah-tengah kehilangan ide. Bagaimana? Dan saya pun pernah mengalami hal yang demikian, kemudian mendapatkan semangat kembali dari Uncle Denny. Mungkin bisa berbagi pengalaman, menyampaikannya. Silahkan, Uncle. Ya, atau terima kasih, Pak Bu ya. Septian dan Bu Dokter, silahkan. Kita sama-sama belajar ya. Semua itu hal yang pernah dialami oleh kita semua gitu ya. Artinya sejauh mana kita mampu mengendalikan, memendam ketidakpercayaan diri kita. Karena itu bermulai dari segala yang ada di mindset kita, pikiran kita. Ya, banyak pikiran, nanti gimana ya, nanti dikatain, nanti gimana ya, nanti tulisan saya jelek gitu ya. Belum lagi dengan rasa malas yang sangat tinggi, maka keterampilan menulis itu akan tertutup tuh. Sedihnya akan tertutup. Kenapa? Karena dia tidak mampu membangun kepercayaan dirinya sejelek apapun itu, ya. Yang penting kita sudah maju selangkah ketimbang orang yang belum maju selangkah. Ya, nggak apa-apa. Hinaan, cacian itu sebagai bentuk loncatan kita menuju tangga-tangga kesuksesan kita, gitu ya. Artinya apa? Bangun mindset kita. Bahwasannya semua orang bisa menulis, bukan karena bakat. Saya bilang. Saya pernah nanya sama Pak Teguh ya. Nah, ini berdua sama Pak Rektor pernah nulis buku. Ketika ditanya itu, saya orang teknik matematika, saya biasa menghitung, saya nggak bisa nulis gitu. Ini bukan masalah bakat, ini adalah masalah bagaimana Anda berusaha ya terus untuk latihan tadi supaya menjadi lebih baik. Buangkan mindset yang saya tidak bisa, saya malu. Ya, kita kalau sudah mendobrak selangkah, nanti akan mendobrak lagi pintu selanjutnya, nanti mereka akan ketinggalan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dan mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk yang saya bacakan, ya. Pertanyaan datang dari Agus Haryadi. Assalamualaikum, saya Agus Haryadi ingin bertanya, untuk penulisan yang benar memakai ejaan tahun berapa ya? Apalagi di era sekarang ada penulisan di diftongnya. Terima kasih, monggo silahkan. Oke. Untuk penulisan yang benar, seperti skripsi ya, saya contohkan skripsi itu, masing-masing kampus sudah ada panduannya tuh. Masing-masing kampus sudah ada panduannya. Nah, untuk yang EYD, ejaan yang disempurnakan itu, kita bisa
searching itu biasanya update terus. Setiap tahunnya itu update terus. Kata-kata apa yang disempurnakan atau yang diadopsi dari bahasa asing dan lain sebagainya. Silakan dicari itu setiap tahun kalau nggak salah ada. Terakhir kemarin saya buka itu di kamus bahasa Indonesia itu ada KBBI apa itu ya, searching di kbbi.com kalau nggak salah, apa itu. Nah itu setiap tahun bisa pusat bahasa itu merevisi itu. Terima kasih. Ada tambahan dari Bu Dokter? Iya, mungkin ini ya, mungkin itu pada aplikasinya atau terapannya. Jadi yang paling mudah adalah SPOK, ya. Iya, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya. Nah di situ saja, dalam satu titik, ya. Dalam satu titik kalimat itu adalah SPOK-nya itu diperjelas itu ya. Kemudian ketika kita akan membuat satu kalimat, jangan kalimat itu panjang sekali sehingga kita tidak bisa bernapas. Jadi ada titik komanya, kemudian sampai titik yang dari kalimat itu kita bisa paham apa maksudnya. Ini mungkin pertanyaannya masuk pada terapan. Nah, itu saja yang sangat penting. Kemudian ketika kita akan menambahin tentang ejaan bahasa Indonesia atau apapun itu ada referensi yang jelas untuk kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau ketika kita masuk dalam terapan aplikasi kita menulisnya, itu kita pahami tentang SPOK, di mana satu kalimat dapat dipahami dan dimengerti apa maksudnya. Oke, mungkin itu saja tambahannya. Baik, alhamdulillah. Untuk sesi pertanyaan kita sudahi. Ya, bagi teman-teman yang tadi sudah bertanya dan pertanyaannya berhasil saya bacakan, Nanda Haris, Imas, Aida, dan Agus Haryadi nanti bisa mengirimkan alamat rumahnya ke nomor telepon saya, nanti akan saya cantumkan di room chat. Dan keempat ini adalah yang berhak mendapatkan door prize dari panitia. Ya. Bu Phil? Ya. Mungkin juga bisa dicantumkan nomor telepon saya bagi mahasiswa yang memang sudah memiliki tulisan buku, itu bisa langsung bertemu dengan saya dan saya akan membantu untuk bisa merevisi atau menganalisisnya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin bagi teman-teman yang lain yang sudah punya oret-oretan tulisan ya tadi, baik 2-3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, nanti bisa dikirimkan, bisa ke saya, Pak Denny atau Pak Septian. Nanti kita bisa koreksi bersama-sama kalau untuk langkah selanjutnya. Seperti itu ya. Iya, Bu Phil. Sekalian kalau ada dosen agama yang bagi teman-teman mahasiswa yang punya tulisan berbentuk artikel gitu ya, bisa nanti kolaborasi dengan dosen-dosen agama dan diterbitkan di KAHPI, jurnal KAHPI ataupun di proceeding pada Desember 2020 nanti. Silakan kolaborasi aja dengan dosen-dosen agamanya. Banyak sebenarnya kesempatan, Bu Phil. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada siang hari ini sudah selesai disampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat, ada berkahnya, kemudian ada efeknya, kemudian kita merasa tersupport untuk mau menulis. Karena kalau tidak menulis, tidak dimulai menulis, maka tidak akan ada tulisan-tulisan berikutnya. Seperti itu ya. Benar sekali yang disampaikan oleh para pembicara tadi. Bu Dokter juga menyampaikan kalau sudah menulis pertama, maka ingin menulis berikutnya. Semakin penasaran kita untuk tulisan-tulisan berikutnya, ya. Baik, sebelum acara kita tutup, marilah sama-sama kita mendengarkan penampilan dari Pak Robi dan tim. Silakan Pak Robi. Silakan Pak Robi.
Siap. Kali ini tanya sama. Baik, terima kasih Bu Dir. Baik, terima kasih Bu Dir. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih Pak Robi. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari awal hingga akhir kegiatan workshop menulis kita dengan tema tips menulis bagi generasi milenial. Alhamdulillah sudah berlangsung. Walaupun saya agak deg-degan tidak berakhir-akhir karena sangat surprise dengan kehadiran Bapak Rektor yang mendampingi kita dari awal hingga akhir. Salam takdim kami dari panitia Bapak.
Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan terus, kemudian bisa membimbing rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu bareng-bareng, kalau Bapak Ibu bareng-bareng menulis untuk karya kita. Ya. Ini Bu Phil, satu lagi. Silakan Pak Denny. Buat angkatan pertama ini, kalau misalkan ada karya-karya yang memang pengen dipublish ya, angkatan yang pertama ini mudah-mudahan bisa tidak lepas itu saja ya. Kalau ada tindak lanjutnya, kami siap. Kalau mau dibuatkan grup, kami siap ya. Supaya teman-teman yang ingin menulis di media massa atau berita tadi, saya bilang ada peluang untuk meliput berita dan opini. Karena saya lihat ada juga mahasiswa UIN yang sudah yang banyak menulis juga. Saya pikir kita nggak kalah lah sama UIN ya, Umpam pasti bisa. Jadi nanti untuk angkatan pertama ini kalau ada yang punya karya silakan atau dibuat grupnya silakan, kami siap untuk membantu. Ya, Masya Allah. Kita sebenarnya sudah punya nomornya, tinggal memang harus ada tindak lanjut dari kegiatan ini untuk seterusnya gitu ya, teman-teman. Baik. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan bisa hadir di majelis Zoom ini, karena ada 100 peserta harusnya, namun hanya separuh yang hari ini bisa hadir. Nanti mulai besok silahkan bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang belum hadir, bisa mengunjungi channel YouTube Kampus Unpam Mengaji. Kegiatan ini akan kita tampilkan kembali di channel YouTube Kampus Unpam Mengaji, dan banyak tausiah-tausiah yang bermanfaat bagi kita semuanya di channel tersebut. Silahkan monggo mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, mari kita tutup kegiatan workshop menulis kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dari awal hingga akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan, yang hadirnya murni dari saya. Kami dan panitia mohon izin, terima kasih kepada semua peserta dan salam taklim kami untuk Pak Rektor. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.